Daripada kan presentasinya ya. Jadi hari ini kita bakal belajar menggunakan Adobe Photoshop, sama seperti kayak kemarin belajarnya buat Adobe Illustrator, tapi hari ini kita bakal lebih fokus buat belajar pakai Photoshop, gimana caranya buat ngedit gambar atau mempercantik gambar. Kalau teman-teman ada gambar kayak lagi ngefoto buat makanan misalnya, atau lagi ada apa yang jadi fotografi buat model gitu misalnya. Kita bisa belajar buat ngepolis gambarnya di Photoshop, dan juga kita bakal belajar buat kayak yang dasar-dasarnya kayak gimana buat teks di Photoshop, terus kayak gimana caranya nambahin gambar atau cara nge-cropping gambar yang bagus gitu. Nah, penjelasan sedikit ya mengenai Adobe Photoshop. Sebentar ya. Jadi Adobe Photoshop itu bedanya dengan Adobe Illustrator. Kalau Illustrator kan kemarin sudah jelaskan, dia bakal fokus ke vektor image. Jadi teman-teman kalau mau print atau mau buat desain yang flat atau kayak atau sejenisnya, Adobe Photoshop bakal lebih bagus. Adobe Illustrator bakal lebih bagus karena kalau teman-teman ngezoom sampai dalam banget, dia gambarnya nggak bakal pecah. Dan juga kalau teman-teman ngeprint untuk ukuran yang besar, gambarnya bakal jernih hidung. Tapi kalau teman-teman kalau Adobe Photoshop, kalau teman-teman mau belajar buat menggambar atau mau ngedit foto, biasanya Adobe Photoshop digunakan buat hal-hal tersebut. Soalnya di Photoshop itu lebih fokus buat raw material kayak buat gambar dari awal, atau misalnya ilustrasi dari awal, atau teman-teman mau ngedit foto kayak ngasih efek, mau nambahin kayak mau ngasih efek atau mau nambahin filter gitu. Di Adobe Photoshop lebih bagus. Dan fungsinya juga Adobe Photoshop juga bisa buat desain sih sebenarnya, tapi biasanya lebih buat hal-hal yang mentah-mentahan gitu, kayak benar-benar dari awal kayak buat edit foto atau buat ilustrasi. Teman-teman tolong dibuka Adobe Photoshop-nya ya. Ya. Jadi ini interface di Adobe Photoshop CC 2020 kalau nggak salah. Jadi hampir sama kayak di Adobe Illustrator kemarin. Tampilannya kayak gini. Jadi bakal ketika baru masuk itu bakal dikasih beberapa option buat milih tempat kerjanya. Atau baru kadang-kadang masih kosong juga, nggak muncul kayak gini. Jadi kayak masih ya. Oke. Kalau yang belum ada bisa di-download sih, kayak kemarin saya udah nge-share link downloadnya ya. Kalau nggak ada, saya share lagi deh link download sebentar. Barang. Terima kasih ya. Ini yang kalau mau teman-teman yang belum download software-nya bisa di-download dulu sambil saya jelasin. Nah, sama kayak kemarin, kalau misalnya mau buat file baru atau dokumen baru, teman-teman bisa control new atau command new di komputer, atau enggak di klik file di ujung kiri atas, lalu cari new. Ntar ya, saya mute semuanya dulu ya, biar nggak ribut. Klik new, klik file, habis itu cari yang new. Nah, setelah diklik new, nanti bakal muncul beberapa Windows kayak gini. Sama kayak kemarin, teman-teman bisa dikasih pilihan buat milih jenis kertasnya, mau A4, A5, legal, atau letter. Ini usahakan kalau sebelum mau buat desain itu, seperti saya bilang, kertasnya juga harus disesuaikan, biar kita nggak repot ngubah kertasnya. Soalnya kadang-kadang kalau kita buat desain di kertas A4, terus kita harus tiba-tiba ada klien nih atau bos kita pengennya ngubah ke A3. Proses buat ngubah ukuran file itu bakal agak sulit karena kadang-kadang gambarnya bakal pixelate atau istilahnya bakal ngeblur. Jadi teman-teman bakal lebih repot ke depannya.
Jadi kalau sebelum sebelum mulai desain itu diusahakan udah tahu kayak hasil jadinya kayak gimana, misalnya mau di printnya di ukuran kertas apa atau pakai printer apa gitu. Jadi biar teman-teman nggak repot di belakangnya harus ngubah-ngubah ukuran lagi atau benerin size-nya lagi gitu. Nah, itu yang saya bilang beberapa hari lalu. Nanti kalau teman-teman sudah milih ukurannya, jangan lupa dipilih bagian sini, di bagian kanannya. Dia bakal ada beberapa option. Jadi kayak masih sama kayak kemarin, ukurannya mau portrait atau mau landscape. Setelah itu resolutionnya. Jadi kalau kita pakai Adobe Photoshop, ini kan biasanya teman-teman pakai buat desain di sosial media atau web design itu. Jadi ukuran yang standar lah kita pakai 150 atau 72 pixel aja. Tapi kalau misalnya mau ngeprint sama seperti yang saya bilang 300 pixel. Jadi biar hasilnya lebih jernih dan biar nggak pecah-pecah hasilnya. Sama yang ini juga ada tulisannya CMYK atau color modenya CMYK atau RGB. Jadi kalau teman-teman mau ngeprint, saya ingetin lagi pakainya yang CMYK, yang magenta, yellow, sama black. Karena tinta printer itu pasti pakai keempat warna dasar ini. Kalau teman-teman mau buat web design atau mau buat social media post, pakai yang RGB. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk warna background kertasnya. Jadi kalau standar sih biasanya pakai warna putih. Soalnya kan udah terbiasa pakai di kertas yang biasa, kertas biasa. Jadi pakai warna putih aja gitu. Nah, ya. Tapi kalau mau lebih bagusnya, yang kalau saran saya sih ganti warnanya jadi warna abu-abu atau warna abu-abu gelap gitu. Soalnya kan biar lebih bisa dilihat hitam sama putihnya di belakangnya gitu. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai dasarnya? Oh, kecepatan ya, bentar ya. Saya pelan-pelan lagi. Suaranya ada suara kan ya? Kedengeran kan suaranya? Dengar. Oke. Oke, lanjut ya. Teman-teman udah pada buka ya. Nah, kali ini saya pakai Adobe Photoshop yang CC 2013 sama kayak kemarin. Jadi sama pilihannya. Kalau mau ngetik, mau ini tampilan sama. Pas aku di salam ikut Kita pilih, kita buat template area yang A4 dulu ya. Jadi ini dimilih semua. Saya pakai. Assalamualaikum. Ngenteni aku mari salamno salaman terus arek Bali kok. Ya. Nah, kalau udah buat areanya, kalau udah buat dokumennya, teman-teman bisa lihat nih interface-nya kayak gimana. Ntar ya, saya full screen dulu. Interface-nya kayak gimana. Sama kayak di Adobe Illustrator kemarin, ada toolbox di bagian kiri, sama ada option box di bagian atas. Jadi teman-teman kalau bedanya sama yang Adobe Illustrator kemarin, kalau kita klik toolbox-nya, option box-nya nggak bakal berubah. Tapi kalau kita klik objek yang ada di yang kita gambar misalnya, kalau kemarin baru bakal di Adobe Illustrator baru dia bakal berubah gitu. Nah, sedangkan kalau di Adobe Photoshop, kalau kita klik toolbox-nya, dia baru bakal berubah option box yang di atas. Photoshop-nya bebas kok, nggak harus pakai yang 2020 atau yang kayak saya. Yang penting pakai Photoshop. Soalnya sama kayak yang saya bilang kemarin, cuma tampilannya doang yang berbeda. Tapi gambarnya, fungsinya masih sama semua gitu. Nah, kita pelajarin dulu ya buat toolbox-nya. Soalnya ini agak di toolbox di Photoshop sama di Illustrator agak berbeda dia. Jadi yang paling atas ini namanya kursor atau
ya. Yang ini paling atas namanya kursor. Jadi kalau kita pencet ini, kita bisa mindahin objek kita yang udah kita buat di dokumennya. Nah, di bawahnya ada yang namanya Merge Tool. Jadi Merge Tool ini kayak select tool, tapi udah dalam bentuk yang default, jadi kayak kotak, lingkaran, atau persegi panjang. Jadi kita bisa milih-milih. Nah, gunanya ini buat milih area yang bakal mau kita pindahin atau mau kita edit. Jadi kalau saya pilih yang ini, terus saya balikin ke movement tool atau pencet V di keyboardnya, itu shortcutnya buat movement tool. Nanti kita bisa nge-cut objek yang ada di layer yang kita pilih. Contohnya kayak gini. Nah, kalau kita deselect lagi, deselectnya bisa pakai Command D atau Control D. Ini kan ada sini kan ada kayak titik-titik begini. Jadi itu artinya filenya lagi diselect. Nah, kalau untuk di deselect, kita pencet Control D atau Command D. Nah, balikin ya. Di bawahnya ada yang namanya lasso tool. Jadi ini fungsinya masih sama. Jadi tiga toolbox ini fungsinya sama, yaitu buat milih area. Tapi lasso tool ini kita dikasih kebebasan buat milih areanya. Jadi kan yang di atasnya default tuh udah ada bentuk-bentuknya kayak kotak sama lingkaran sama persegi panjang. Tapi yang kalau lasso tool ini kita dikasih kebebasan. Jadi kita kayak bisa gambar areanya tersendiri. Contohnya kayak gini. Ini kalau udah selesai, dia bakal langsung otomatis nge-select areanya. Terus kita bisa ngubah-ngubah. Sama kayak tadi, balikin ke yang movement tool. Ini kita bisa ngeditnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau select area yang lebih presisi, yang lebih detail gitu, pakai aja yang lasso tool. Nah, kita coba pindahin. Nah, contohnya kayak gitu. Di bawahnya ada yang namanya Quick Selection Tool. Jadi ini ada dua nih, Quick Selection sama Magic Wand Tool. Fungsinya hampir sama, tapi kalau Quick Selection, dia bakal nge-select satu area yang warnanya sama gitu. Jadi kan ini warnanya hitam semua. Saya coba buat area yang warnanya beda ya. Bentar ya. Kalau saya pakai Quick Selection Tool, kita bisa trace areanya, dan nanti bakal diikutin area yang mau kita select, dan dia bakal ngikutin warna yang sama gitu. Nah, contohnya kayak gini. Tapi kadang-kadang hasilnya nggak bakal hasil yang bagus, maksudnya nggak rapi, soalnya namanya kan Quick Selection, jadi kayak cepet-cepetan gitu istilahnya. Dia nggak bakal rapi juga nih, kayak ini bakal jadi ngeblur, terus lain sebelumnya bakal kelihatan kayak kepotong gitu. Kalau yang Magic Wand Tool ini fungsinya sama kayak tadi Quick Selection, tapi dia cuma bisa nge-select satu area yang warnanya sama gitu. Misalnya kita mau nge-select yang warna hitam aja, kita klik aja di warna hitamnya, diklik. Nah, dia bakal otomatis nge-select area yang warna hitam aja gitu. Yang warna merahnya nggak ke-select kan, tapi kalau kita mau nambahin buat di-select juga, kita bisa tambahin pakai option Shift, pencet Shift, pas nge-select-nya, lalu diklik, nah dia bakal nambahin selection-nya. Nah, kalau kita coba pindahin, hasilnya bakal lebih rapi daripada yang tadi, yang Quick Selection. Soalnya dia bakal memilih semua warna yang terlihat di monitor, biar dia bakal ngikutin sampai ke titik yang paling kecil, ke pixel yang paling kecil gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan buat Quick Selection, masih gampang ya. Nah, selanjutnya ada crop tool. Kalau ini crop tool biasanya buat nge-crop area sih. Ini kayak bakal ngefokusin areanya jadi bagian mana aja.
Nah, ini kan bisa dilihat nih, area masing-masing kayak gini nih. Kalau kita pencet ini, dia bakal otomatis buat area kayak ngasih beberapa corner buat kita bisa potong areanya. Jadi kalau kita coba-coba main-mainin, ya kayak kita bakal ngepotong area kanvasnya aja. Misalnya kita mau ngambil area yang ini aja nih, di sini aja dong. Kita klik OK di sini yang tanda centang ini, centang. Nah, dia bakal motong kanvasnya ngikutin area yang kita pilih tadi. Begitu balikin lagi ya. Buat balikin ke posisi semula kita bisa pakai Ctrl Z atau Command Option Z atau Ctrl Alt Z. Nah, selanjutnya ada yang namanya eyedropper tool. Fungsinya sama kayak di Illustrator. Jadi kita bisa milih-milih warna yang kita mau ambil di gambar yang kita punya atau kita ambil dari sumber lainnya. Fungsinya masih sama dan tugasnya juga sama, tinggal diklik aja. Nah, dia bakal ngambil warna ke bagian yang paling atas, yang foreground-nya. Bakal ngambil warna di sini. Nah, bakal berubah di yang paling atas. Dia bakal eyedropper tool bakal selalu ngambil warna yang bakal selalu ngubah warna yang di atas gitu. Jadi kalau teman-teman mau ganti warnanya, dipindahin. Kalau mau pakai dua warna yang di sini, bisa dipindahin dulu sih, pencet X di keyboardnya, X. Nanti dia bakal nge-switch mana yang foreground, mana yang background warnanya. Selanjutnya, di bawah eyedropper tool ini, ada yang namanya spot healing tool, atau healing brush, dan patch tool, dan lain-lainnya. Nah, gunanya tools ini, dia bisa buat ngilangin beberapa kayak, misalnya ada foto nih, teman-teman punya foto. Fotonya ada bintik hitam, foto selfie misalnya, ada bintik hitamnya, atau ada kayak noda hitam di wajahnya, kayak jerawat misalnya. Ini kita bisa ngilangin secara manual pakai spot healing brush tool sama healing brush tool. Nanti saya bakal kasih demonya kayak gimana cara ngilanginnya. Nanti itu ada latihan juga, biar teman-teman bisa nyoba juga. Tapi intinya dia bakal ngambil warna yang paling dekat dengan objek yang mau kita hilangin. Jadi dia bakal buat warnanya lebih nyatu sama editing kita. Di bawahnya ada namanya brush tool sama pencil tool. Nah, kegunaannya ini ya kayak pensil biasanya atau kayak spidol atau alat tulis lain biasanya. Kita bisa buat gambar atau menulis di kanvasnya. Sekarang kita coba bisa pakai gambar nulis. Teman-teman kalau ada yang sering suka gambar atau suka buat ilustrasi, gambar di kertas, kalau mau belajar buat gambar digital, teman-teman bisa pakai Adobe Photoshop karena fungsinya memang buat ilustrasi juga. Teman-teman bisa gambar di komputer. Nah, kalau yang pensil itu juga sama. Tapi ini teman-teman bisa ubah beberapa brush-nya di sini. Jadi teman-teman bisa coba-coba pakai brush-brush yang ada dulu, lihat kayak gimana fungsinya. Nah, sejauh ini nggak ada pertanyaan ya, masih standar, masih yang biasanya. Nah, selanjutnya di bawah brush tool ini ada yang namanya clone stamp tool. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngeduplikasi gambar, ini bisa pakai ini. Caranya gampang. Pertama, klik teman-teman select dulu clone stamp tool-nya atau pattern-nya. Tapi kita pakai yang clone aja dulu ya, yang paling atas. Habis itu pencet Option atau Alt. Nah, dia bakal ini kan sebelumnya kayak gini nih. Sebelumnya bentar ya. Sebelumnya kursornya kayak gini nih. Masih cuma kayak bulatan kosong doang nih. Terus kalau teman-teman mau mengubah ukurannya bisa klik yang di sini di pojok kiri atas. Ada size-nya, bisa diubah. Nah, habis itu kalau udah diklik nih, kita pencet Option
atau ALT di keyboardnya, nanti kursornya bakal berubah jadi lebih kecil. Nah, kita bisa nge-select ada yang mau kita ubah nih, mau kita clone nih atau kita stem. Saya mau ngubah ini, mau duplikasi gambar ini nih, yang halo nih, tinggal diklik aja, klik sekali aja. Nah, habis itu kata nih kursornya bakal kayak mulai bisa dilihat nih, kita bisa duplikasi secara otomatis, tinggal diklik aja. Nah, saya kan lagi ini nih. Ada. Nah, kelihatannya kan ada gambar segitiga, gambar persegi, tanda tambah di bagian yang halo paling atas ini. Nah, itu area buat nge-scan area yang mau kita clone dong. Jadi nanti bakal ngikutin areanya. Hasil scan-nya bakal ngikutin area yang di atas dong. Bulatan hitamnya sering hilang, coba dicek caps lock-nya. Kalau teman-teman pakai caps lock-nya on, dia bakal otomatis, dia bakal nggak bakal dihilangin gininya, bakal dihilangin buat area kursornya. Dicek caps lock-nya ya, kadang-kadang kepencet jadi kayak hilang gininya, area yang bisa dipakai. Dan nanti kita pakai clone stem buat history brush. Kebanyakan sama sih fungsinya, hampir sama kayak eraser tool, dia buat ngapus juga, tapi jarang saya pakai sih. Saya kita pakai eraser tool. Eraser tool ini fungsinya buat ngapus area. Nah, ada 3 jenis eraser tool. Yang pertama ada yang eraser tool biasa kayak tadi saya gunakan. Terus yang ke bawahnya ada background tool. Ini sih biasanya saya gunakan kalau lagi buat kalau pakai banyak layer, dia bakal bisa memilih-milih layer yang di belakangnya juga. Tapi paling enak biasanya pakai delete manual pakai eraser tool sih. Nah, sebelahnya di bawahnya ada namanya Magic Eraser Tool. Magic Eraser Tool ini fungsinya lebih praktis, jadi teman-teman nggak usah geser satu-satu. Jadi tinggal kalau teman-teman mau ngapus, misalnya mau ngapus warna merah nih aja nih, klik aja pakai yang Magic Eraser Tool, tinggal diklik, nanti dia bakal ngapus satu warna keseluruhan itu, satu jenis warna di areanya. Ya, kalau teman-teman mau ngapus yang warna hitam aja nih, tinggal diklik aja, klik, nah dia bakal ngapus semuanya gitu. Jadi nggak perlu manual satu-satu. Bentar ya, ada chat lagi. Kalau yang nggak hadir kemarin bisa minta link videonya, udah saya share sih seharusnya kemarin. Ini bisa dipelajari yang kemarin. Hari ini materinya lanjutin yang kemarin, tapi ini pakai aplikasi yang baru gitu. Jadi nggak ada hubungan juga sih sama yang kemarin itu. Kalau pakai Photoshop CS3? Ya. Pakai CS3. Iya, nggak apa-apa. Semua fungsinya masih sama kok sama CS yang setelahnya. Tapi cuma tampilannya doang yang berbeda gitu. Kalau CS3 seingat saya masih warna putih kalau nggak salah ya. Iya. Iya, ya, sama kok fungsinya. Bentar ya. Tadi sampai ya eraser tool ya, Magic Eraser Tool. Kita lanjut ya setelahnya. Di bawahnya ada namanya Paint Bucket Tool. Nah, Paint Bucket Tool ini buat ngasih warna satu area semuanya. Nah, kita buat layer baru ya. Kalau kita pakai Paint Bucket Tool, dia bakal otomatis ngemenuhin satu area di canvas itu. Kalau kita klik, nah, dia bakal langsung menuhin areanya di satu kanvas. Tapi misalnya kita bisa combo ini. Misalnya kita cuma mau pakai area yang di atas ini, area atasnya nih, kita bisa pakai selection tool pertama. Pertama pakai selection tool dulu.
atau yang rectangle tool atau yang lasso tool boleh aja. Kita coba pakai rectangle tool ya. Nah, kita select areanya. Habis itu kita pakai yang paint bucket tool. Nah, tinggal diklik. Nah, dia paint bucket tool ini cuma bakal bisa ngasih warna di area yang kita pilih aja gitu. Jadi nggak kayak tadi semuanya tiba-tiba dikasih gitu. Di bawahnya di atasnya ada gradient tool. Gradient tool ini fungsinya buat ngasih warna gradient. Jadi gradient itu kan kayak biar warnanya beda-beda gitu, nggak cuma satu warna doang. Jadi kita bisa coba buat gradient. Kita pilih dua warna yang berbeda di sini. Warnanya ini udah punya dua warna. Nah, kalau kita klik paint bucket tool, command option toolbox yang di atas kan cuma kayak gini. Kalau kita pilih yang gradient tool, nanti dia bakal berubah ngikutin optionnya. Di sini kita bisa milih berapa gradient. Nah, kita kan kalau pakai warna merah sama hijau, otomatis gradient yang pertama yang default ini bakal ngikutin warna yang kita pilih di sini. Nah, terus kita bisa caranya pakai gradient gimana sih? Nah, sini kan ada kursornya nih. Jadi kita bisa drag, nanti dia bakal buat garis. Dibuat garis. Jadi teman-teman tinggal buat garis, mau panjang atau lebar, bebas. Habis itu tinggal dilepas. Nah, dia bakal buat gradient ngikutinnya. Jadi kalau semakin panjang, warna hijaunya bakal semakin ke atas. Jadi kalau bisa kita ambil yang bawah. Nah, kita coba-coba dulu. Kalau sama kayak tadi, kalau mau ngambil area yang ini aja, pakai gradient tool juga bisa. Nah, dia bakal cuma buat gradient di area yang kita pilih aja. Absennya udah di-share sih di grup seharusnya. Bentar ya. Absensi, ya bentar. Absensi saya masuk. Absensinya di sebelah mana Pak ya? Saya baru masuk ini. Yang kedua, soalnya Bisa dicek di grup Telegram yang ada adminnya. Saya nggak dikasih buat absennya tadi. Telegram. Ya, coba dicek sana ya. Absensi. Ya, terima kasih. Bilang untuk lanjut ya, kita belajar Zoom yang di laptop bisa enggak dari HP ini dulu? Halo, kenapa? Diketik aja Pak ya, saya kurang diketik aja ya di chat ya, saya kurang jelas soalnya kedengarannya. Lanjut ya, di bawah gradient tool sama bucket tool ini ada yang namanya blur tool atau sharpen smudge. Nah, blur tool ini gunanya buat ngasih blur di gambarnya. Di sini nggak bisa kelihatan jelas sih. Soalnya kita nggak ada objek yang pasti, ini cuma warna doang, jadi kita nggak bisa pakai yang blur ini. Sharpen tool juga fungsinya sama, biar gambarnya lebih tajam. Ini kita belum bisa coba, tapi ntar kita bisa pakai latihan ini. Sama smudge tool ini buat ngeblending warna sih biasanya. Nah, jadi di blending warnanya satu sama lainnya. Di bawahnya ada yang namanya dodge tool sama burn tool sama sponge tool. Nah, biasanya kalau saya biasanya pakai dodge tool sama burn tool ini kalau mau ngedit gambar atau ngedit foto. Yang dodge tool ini fungsinya biar fotonya lebih kelihatan lebih terang. Kasih kayak efek lebih terang kayak ini. Sedangkan kalau burn tool ini dia bakal buat areanya bakal lebih gelap. Nah, setelah itu di bawahnya ada namanya pen tool. Jadi pen tool ini dia fungsinya sama kayak selection lasso tool sama marquee tool. Jadi tapi kita dikasih kebebasan buat area tersendiri berupa titik-titik. Nanti kita bisa select. Nah, fungsinya sama kayak selection tool yang lainnya, tapi kita cuma dikasih lebih detail dan kebebasan gitu. Selanjutnya di bawahnya ada yang namanya text tool. Ya. Nah, text tool ini
kita bisa buat teks di dokumennya, sama kayak di Illustrator kemarin. Nah, sama kayak di Illustrator kemarin, kita bisa buat teks juga di Adobe Photoshop. Jadi kita belajar ngedit teks juga, buat gimana buat paragraf yang bagus di Adobe Photoshop itu. Yang Pad Tool ini fungsinya hampir sama kayak Selection Tool yang pertama, yang Cursor Tool, tapi dia biasa cuma buat ngedit kalau ada yang ada pad-nya, kita bisa ngedit pad-nya di sini. Di bawahnya ada Shape Tool. Shape Tool ini kita bisa buat beberapa shape sama kayak di Adobe Illustrator kemarin. Kita bisa buat kotak, lingkaran, kotak yang ujungnya tumpul, polygon, dan line. Nah, yang di bawahnya ada buat hand tool. Jadi ini fungsinya cuma buat scrolling aja. Cuma kayak buat moving area aja. Nah, yang terakhir ada namanya zoom tool. Jadi kayak nge-zoom. Kalau mau di zoom out pakai option atau Alt, jadi bakal nge-zoom out gitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan buat toolbox-nya. Ada yang masih belum dimengerti? Ini ada suaranya kan, teman-teman? Udah pada dengar suaranya kan ya? Ya. Yang clone stem tool tuh kayak untuk apa ya? Kenapa? Yang clone stem tool. Clone stem.